Pada sore hujan di Jenewa, Swiss, segalanya tampak abu-abu. Langit, jalanan, dan terutama, hati Elisabeth Duval, seorang janda miliarder, pewaris kekayaan besar dari industri farmasi. Di usia 48 tahun, tubuhnya lumpuh dari leher ke bawah akibat kecelakaan helikopter. Tapi yang sebenarnya terpenjara bukanlah tubuhnya, melainkan jiwanya. Sendirian di sebuah villa megah dari kaca dan marmer, dikelilingi perawat dingin dan penjaga robotik, Elisabeth sudah menyerah pada hidup sampai hari ketika seorang pengasuh baru datang dari Brasil. Caio, 24 tahun, tinggal di sebuah desa sederhana di pedalaman Sao Paulo, dikontrak oleh sebuah agensi perawatan Eropa. Gaji awal, R$15.000 per bulan, kontrak 5 bulan. Total, R$75.000. Tugasnya sederhana, merawat, memberi makan, menemani aktivitas, dan siap 24 jam sehari. Tapi tidak ada yang tahu, tidak Caio, tidak Elisabeth, bahwa hidup mereka akan berubah selamanya. Saat pertama kali memasuki kamar itu, Caio melihat seorang wanita berkulit terang, bermata hijau sedih, dengan rambut abu-abu yang tertata rapi. Ia tak bergerak, pandangannya kosong menatap jendela. Tak berkata sepatah kata pun. Caio mendekat perlahan, meletakkan ranselnya di lantai, lalu berkata, "Selamat sore, saya Caio. Saya datang untuk merawat Anda." Dia tidak menjawab. Tapi Caio bersumpah melihat setetes air mata mengalir diam-diam. Beberapa hari pertama, semuanya sunyi. Caio melakukan semua tugas dengan lembut, mengganti spray, menyisir rambutnya dengan penuh hati-hati, membersihkan air liur di sudut bibirnya tanpa berkata apa-apa. Ia tak pernah memandang dengan rasa kasihan. Hanya dengan hormat. Dan itulah yang menyentuh hati Elisabeth. Di minggu kedua, sesuatu mulai berubah. Elisabeth, yang biasanya diam, berbicara dengan suara pelan. "Kamu tidak memperlakukanku seperti orang cacat." Caio tersenyum. "Karena Anda bukan begitu." Dia menatap Caio lebih lama dari seharusnya, dan tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Seiring waktu, Caio mulai mengajaknya ke taman di sore hari. Ia memasangkan headphone dengan musik-musik Brasil dan berkata, "Tutup mata, madam. Matahari masih bisa mencium kulit." Helena tertawa mendengar kata-kata asing itu. Tapi dia mulai menantikan momen itu setiap hari. Ia mencium aroma udara, merasakan angin, dan yang paling penting, mendengarkan suaranya. Suara yang lebih hangat daripada selimut pemanas manapun di Swiss. Malam harinya, Caio membacakan buku dalam bahasa Portugis. Helena tak mengerti, tapi dia menyukai suaranya. Dan dengan mata lembab, dia berkata pelan, "Teruskan, aku hanya ingin mendengarmu." Tapi ada satu masalah. Elisabeth memiliki seorang anak laki-laki, Victor, 29 tahun, seorang eksekutif sombong yang hanya datang untuk mengurus warisan. Begitu dia tahu bahwa pengasuh baru adalah orang Brasil miskin yang membaca puisi di telinga ibunya, dia marah besar. "Ibu, ini konyol. Mau jatuh cinta sama perawat sekarang?" Elisabeth, tanpa meninggikan suara, menjawab, "Aku pernah jatuh cinta pada bankir, pada bangsawan, pada para jutawan." Dia berhenti sejenak dan menatap pintu. Tapi tak ada satu pun dari mereka yang bisa membuatku tersenyum seperti pemuda sederhana ini. Di malam ke-37 sejak mulai bekerja, Elisabeth mengalami serangan pernapasan. Caio segera bertindak, melakukan pertolongan pertama, memanggil dokter, dan tetap berada di sampingnya sepanjang malam, menggenggam tangannya yang dingin sambil bernyanyi pelan. Saat fajar menyingsing dan Elisabeth membuka matanya, hal pertama yang dia katakan adalah, "Aku pikir aku akan mati, dan yang terakhir kurasakan adalah tanganmu. Jika memang saatku telah tiba, aku akan pergi dengan damai." Caio menangis. Dan di saat itu, sesuatu yang tak terlihat dan suci terjalin di antara mereka. Hari-hari setelah krisis pernapasan itu terasa berbeda. Suasana di villa menjadi lebih hangat. Tatapan Elisabeth, yang dulu kosong, kini bersinar setiap kali Caio memasuki kamar. Dan Caio,
tidak lagi menganggap pekerjaannya sebagai kewajiban. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang membimbing setiap geraknya. Ia mulai membawa bunga-bunga kecil dari taman untuk diletakkan di dekat tempat tidur Elizabeth, memutar lagu tenang dalam bahasa Portugis dan menceritakan kisah masa kecilnya di Brasil tentang sungai, permainan bola di tanah lapang, aroma kopi yang baru diseduh. Elizabeth mendengarkan semuanya dalam diam, dengan mata tertutup dan senyum tipis di bibirnya. Seolah, untuk sesaat, dia lupa bahwa dirinya terpenjara di kursi roda. Suatu sore, saat mereka berada di taman, Helena mengejutkannya. "Caio," katanya lemah, "kamu percaya bahwa dua jiwa bisa saling mengenali, bahkan tanpa pernah bersentuhan?" Caio terdiam, menunduk, tersentuh. "Kadang-kadang, aku merasa jiwaku menemukan jiwamu." Malam itu, Caio tidak bisa tidur. Dia memikirkan setiap kata, setiap tatapan, dan bagaimana semua ini, yang awalnya hanya pekerjaan, kini membuat jantungnya berdegup tak seperti biasanya. Tapi tidak semuanya indah. Victor, sang anak, mengetahui bahwa ibunya meninggalkan instruksi dalam surat wasiat agar Caio mendapat kompensasi tambahan. Dia datang ke rumah dengan marah. "Pengasuh ini memanipulasimu," teriaknya. "Ibu sudah tidak waras." Elizabeth, tetap tenang, menjawab, "Kamu tak pernah menatap mataku seperti dia. Kamu tak pernah memperlakukanku sebagai manusia, hanya sebagai rekening bank." Victor pergi tanpa sepatah kata lagi. Tapi sebelum pergi, dia memberikan peringatan. "Jika ini berlanjut, aku akan membawa ke pengadilan." Minggu berikutnya, Caio menerima telepon dari Brasil. Ibunya sakit. Dia harus pulang. Elizabeth terdiam lama. Lalu, dengan mata menatap dalam, dia berkata, "Janjikan padaku bahwa kamu akan kembali." Caio hanya menggenggam tangannya, lembut, tak berkata apa-apa. Karena kadang, diam bisa lebih kuat dari 1000 kata. Saat perpisahan, Elizabeth menangis. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Bukan karena rasa sakit fisik, tapi karena rasa kehilangan. Ia merasa kembali pada kegelapan yang dulu, sebelum Caio datang. Dan kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. 2 minggu kemudian, Caio sedang berada di rumahnya, di desa sederhana, merawat ibunya. Suatu pagi, seseorang mengetuk pintu. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan. Dan dari dalamnya, Helena turun. Ya, janda miliarder itu, lumpuh dan penuh keterbatasan, menyeberangi samudera, melewati bandara, perjalanan panjang, tatapan orang-orang, dan segala ketidaknyamanan. Tapi tak ada yang bisa menghentikannya. "Aku pernah berkata bahwa jiwaku menemukan jiwamu, Caio, dan aku tak akan membiarkannya pergi." Di seluruh desa, kedatangannya menjadi sebuah kehebohan. Ada yang bilang ini kegilaan. Ada pula yang bilang ini kehendak Tuhan. Anak-anak berlari mengelilingi mobil mewah itu seperti sedang menyaksikan dongeng yang menjadi nyata. Perlahan-lahan, mereka mulai hidup bersama di desa itu. Helena merenovasi sebuah rumah kecil, menambahkan jalur kursi roda dan struktur khusus. Dan di sanalah, dalam kesederhanaan itu, dia menemukan kedamaian yang tak pernah dirasakan di istana megah manapun di Eropa. Caio membalasnya dengan perhatian, kasih sayang, dan kehadiran yang tulus. Ia membacakan buku, memasak, menyanyi, dan Helena membalasnya dengan cinta, kesabaran, dan rasa syukur. Tidak ada kemewahan. Yang ada hanya kebenaran. Suatu hari, di bawah pohon mangga yang sedang berbunga, Caio melamarnya. Tanpa cincin mewah, tanpa tamu undangan. Hanya mereka berdua, dan langit sebagai saksinya. Helena menangis, dan berkata, "Ya." Kata, "Ya," itu bergema di hati Caio seperti melodi suci. Ia tak pernah menyangka ini akan terjadi. Bahkan tak pernah membayangkannya. Tapi di lubuk hatinya, dia merasa bahwa momen ini sudah tertulis oleh takdir jauh sebelum mereka bertemu. Di desa itu, kabar pernikahan mereka menyebar cepat seperti api membakar rumput kering. Janda kaya raya dan lumpuh akan menikah dengan sopir Brasil yang sederhana. Ada yang tertawa.
Ada yang mencibir. Tapi banyak yang terharu. Ibu-ibu tua di desa menangis sambil berkata bahwa mereka belum pernah melihat cinta seindah ini. Anak-anak bertanya apakah ini kisah dongeng. Dan orang-orang yang religius berkata bahwa ini bukti nyata, Tuhan menyatukan hati, bukan status. Pernikahan mereka berlangsung secara sederhana. Helena mengenakan gaun ringan yang telah disesuaikan dengan kondisinya. Chayo mengenakan setelan biru tua yang ia sewa dari kota tetangga. Tidak ada aula mewah, tidak ada catering. Hanya sebuah tenda putih, bunga-bunga liar, dan orang-orang yang datang bukan untuk makanan, tapi untuk menyaksikan cinta. Saat mereka mengucapkan janji suci, seluruh desa terdiam. Aku memilihmu, Chayo, kata Helena dengan mata berbinar, bukan karena kau menyelamatkanku, tapi karena kau melihatku, bahkan saat aku sendiri sudah tak sanggup melihat diriku. Chayo menggenggam tangannya dengan lembut dan menjawab, kamu memberiku segalanya, bahkan saat kamu tak bisa bergerak. Dan hari ini, aku berjanji, tak ada yang bisa membuatku pergi darimu. Orang-orang bertepuk tangan. Para wanita tua berdoa pelan. Yang lain, dengan ponsel di tangan, sudah menyebarkan video itu di media sosial. Cinta menang, tulis salah satu caption yang viral dalam hitungan jam. Namun kisah mereka belum berakhir di situ. Helena memutuskan untuk menjual sebagian asetnya di Eropa. Di desa itu juga, dia membangun pusat komunitas untuk lansia dan penyandang disabilitas. Setiap orang berhak mendapat perawatan yang bermartabat, katanya. Chayo mulai memberikan ceramah kepada para pemuda tentang empati, rasa hormat, dan panggilan hati. Dia menjadi panutan. Tapi dia tetap sederhana, kaos putih, sandal jepit, dan senyum malu-malu. Dan setiap malam, saat dunia tertidur, dia berbaring di samping wanita yang dulu dianggap tak mungkin dicintai, tapi kini adalah segalanya baginya. Meski lumpuh, Helena berkata bahwa dia belum pernah merasa sehidup ini. Suatu malam, saat Chayo merapikan bantalnya, Helena berbisik, jika semua ini adalah mimpi, tolong, jangan bangunkan aku. Chayo tersenyum. Kalau ini mimpi, aku ingin tidur bersamamu selamanya. Di luar sana, bulan purnama bersinar terang. Dan di dalam rumah kecil sederhana di pedalaman Brasil itu, dua jiwa, yang tampaknya tak mungkin bersama, saling menemukan, menyembuhkan, dan menyatu. Bukan karena uang, bukan karena kecantikan, tapi karena sesuatu yang tak bisa dilenyapkan oleh waktu. Cinta yang lahir dari luka, tumbuh dalam perhatian, dan mekar dalam keheningan dua hati yang hanya ingin dilihat. Di malam berikutnya, udara di desa terasa lebih sejuk dari biasanya. Cahaya bulan menembus jendela rumah kecil mereka, menciptakan bayangan lembut di dinding. Helena tertidur lebih cepat malam itu, dengan senyuman kecil di wajahnya. Tangannya masih dalam genggaman Chayo, seolah-olah tubuhnya yang lumpuh tahu bahwa cintanya tak pernah diam. Chayo duduk di kursi samping tempat tidur, memandangi wanita yang telah mengubah hidupnya. Dulu, dia hanyalah seorang sopir. Seorang pemuda sederhana dari pedalaman Brasil. Tapi hari ini, dia adalah suami dari seorang wanita yang mengajarkannya bahwa cinta sejati tak mengenal logika, status, ataupun batas tubuh. Tak ada pelukan. Tak ada tarian indah. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat, ikatan jiwa. Keesokan harinya, saat mereka sarapan di teras rumah, hanya kopi hangat dan roti sederhana, Helena berkata dengan suara lembut, aku ingin hidup panjang, bukan untuk keliling dunia, tapi untuk melihat senyummu setiap hari. Chayo hanya menatap matanya, dan menjawab, maka aku akan terus tersenyum. Bahkan saat kamu tak bisa melihatku lagi. Hari-hari mereka dipenuhi rutinitas kecil yang bermakna, memberi makan burung, menyirami bunga, membaca surat-surat lama, menulis puisi di sore hari. Banyak yang melihat mereka dari luar dan bertanya-tanya, bagaimana bisa cinta seperti ini ada? Tapi bagi mereka berdua, cinta bukan tentang apa yang tampak, tapi tentang apa yang dirasakan dalam diam. Helena tak pernah bisa memeluk Chayo. Tapi setiap malam, ketika dia berbisik,
Terima kasih sudah mencintaiku, bahkan saat aku tak bisa memberimu apa-apa. Chaeyo selalu menjawab. Kamu memberiku segalanya, hanya dengan tetap hidup. Dan begitulah, di sebuah desa kecil yang dulu tak dikenal siapapun, lahirlah kisah yang kini diceritakan oleh banyak orang, tentang seorang janda Swiss kaya raya, yang meninggalkan Eropa untuk mencintai sopirnya, dan tentang seorang pemuda sederhana, yang provinsi dan kemiskinannya tak pernah menghalanginya untuk menjadi pahlawan dalam hati seseorang. Karena di dunia yang sering kali memuja uang, kecantikan, dan kekuasaan, masih ada kisah seperti ini. Saat mereka mengucapkan janji suci, seluruh desa terdiam. Aku memilihmu, Chaeyo, kata Helena dengan mata berbinar, bukan karena kau menyelamatkanku, tapi karena kau melihatku, bahkan saat aku sendiri sudah tak sanggup melihat diriku. Chaeyo menggenggam tangannya dengan lembut dan menjawab, kamu memberiku segalanya, bahkan saat kamu tak bisa bergerak. Dan hari ini, aku berjanji, tak ada yang bisa membuatku pergi darimu. Orang-orang bertepuk tangan. Para wanita tua berdoa pelan. Yang lain, dengan ponsel di tangan, sudah menyebarkan video itu di media sosial. Cinta menang, tulis salah satu caption yang viral dalam hitungan jam. Namun kisah mereka belum berakhir di situ. Helena memutuskan untuk menjual sebagian asetnya di Eropa. Di desa itu juga, dia membangun pusat komunitas untuk lansia dan penyandang disabilitas. Setiap orang berhak mendapat perawatan yang bermartabat, katanya. Chaeyo mulai memberikan ceramah kepada para pemuda tentang empati, rasa hormat, dan panggilan hati. Dia menjadi panutan. Tapi dia tetap sederhana, kaos putih, sandal jepit, dan senyum malu-malu. Dan setiap malam, saat dunia tertidur, dia berbaring di samping wanita yang dulu dianggap tak mungkin dicintai, tapi kini adalah segalanya baginya. Meski lumpuh, Helena berkata bahwa dia belum pernah merasa sehidup ini. Suatu malam, saat Chaeyo merapikan bantalnya, Helena berbisik, jika semua ini adalah mimpi, tolong, jangan bangunkan aku. Chaeyo tersenyum. Kalau ini mimpi, aku ingin tidur bersamamu selamanya. Di luar sana, bulan purnama bersinar terang. Dan di dalam rumah kecil sederhana di pedalaman Brasil itu, dua jiwa, yang tampaknya tak mungkin bersama, saling menemukan, menyembuhkan, dan menyatu. Bukan karena uang, bukan karena kecantikan, tapi karena sesuatu yang tak bisa dilenyapkan oleh waktu. Cinta yang lahir dari luka, tumbuh dalam perhatian, dan mekar dalam keheningan dua hati yang hanya ingin dilihat. Di malam berikutnya, udara di desa terasa lebih sejuk dari biasanya. Cahaya bulan menembus jendela rumah kecil mereka, menciptakan bayangan lembut di dinding. Helena tertidur lebih cepat malam itu, dengan senyuman kecil di wajahnya. Tangannya masih dalam genggaman Chaeyo, seolah-olah tubuhnya yang lumpuh tahu bahwa cintanya tak pernah diam. Chaeyo duduk di kursi samping tempat tidur, memandangi wanita yang telah mengubah hidupnya. Dulu, dia hanyalah seorang sopir. Seorang pemuda sederhana dari pedalaman Brasil. Tapi hari ini, dia adalah suami dari seorang wanita yang mengajarkannya bahwa cinta sejati tak mengenal logika, status, ataupun batas tubuh. Tak ada pelukan. Tak ada tarian indah. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat, ikatan jiwa. Keesokan harinya, saat mereka sarapan di teras rumah, hanya kopi hangat dan roti sederhana, Helena berkata dengan suara lembut, aku ingin hidup panjang, bukan untuk keliling dunia, tapi untuk melihat senyummu setiap hari. Chaeyo hanya menatap matanya, dan menjawab, maka aku akan terus tersenyum. Bahkan saat kamu tak bisa melihatku lagi. Hari-hari mereka dipenuhi rutinitas kecil yang bermakna, memberi makan burung, menyirami bunga, membaca surat-surat lama, menulis puisi di sore hari. Banyak yang melihat mereka dari luar dan bertanya-tanya, bagaimana bisa cinta seperti ini ada? Tapi bagi mereka berdua, cinta bukan tentang apa yang tampak, tapi tentang apa yang dirasakan dalam diam. Helena tak pernah bisa memeluk Chaeyo. Tapi setiap malam, ketika dia berbisik, terima kasih sudah mencintaiku, bahkan saat aku tak bisa memberimu apa-apa,
Chayo selalu menjawab, "Kamu memberiku segalanya, hanya dengan tetap hidup." Dan begitulah, di sebuah desa kecil yang dulu tak dikenal siapapun, lahirlah kisah yang kini diceritakan oleh banyak orang, tentang seorang janda Swiss kaya raya yang meninggalkan Eropa untuk mencintai sopirnya, dan tentang seorang pemuda sederhana yang provinsi dan kemiskinannya tak pernah menghalanginya untuk menjadi pahlawan dalam hati seseorang. Karena di dunia yang sering kali memuja uang, kecantikan, dan kekuasaan, masih ada kisah seperti ini